Halo semuanya, selamat datang di episode perdana daripada Literasi Otomotif bersama gua Ivan Ramadana. Jadi kali ini gua akan membahas majalah yang boleh dibilang yang mengajak gua untuk suka mobil klasik untuk pertama kali, yaitu majalah Classic Plus edisi 01 Juli 2007. Harga promosi 15.000. Ini gue inget banget dapetnya di acara Auto Blitz Classic Car Show, Adira Auto Blitz tahun 2007, yang nawarin ada mbak-mbak cantik sekali. Pada waktu itu saya masih SMP. 15.000 sesuai dengan harga kantong lah ya. Ya kita akan coba lirik satu-satu ya. Yang tajuk utamanya adalah Benz 1888. Ini adalah salah satu mobil tertua yang asli gitu loh. Karena seperti kita tahu, Benz itu adalah mobil modern pertama ya, tahun 1886. Yang ini gambarnya, ini yang mobil pertama. Tapi sudah tidak ada yang utuh sehingga hanya ada replikanya sebanyak 25 unit. Nah, ini ada Juta Benz. Ini cucu kok nggak salah, cicitnya daripada Carl Benz. Nah, selanjutnya ini menarik juga buat gua. Pas banget sih ya, udah edisi perdana membahas mobil pertama di Indonesia, yaitu Benz 1894. Ini milik Susunan Solo, dari Keraton Solo. Dan yang benar adalah kala itu orang Belanda aja tidak punya mobil di Indonesia, tapi orang kita udah bisa membeli mobil. Yang ini tepatnya, yang gambar ini ya. Memang ceritanya agak bukan sedih ya. Jadi mobil ini dikirim ke Belanda untuk pameran tahun 1924. Kemudian menurut riset pribadi saya itu dibeli dan sampai sekarang masih ada di Museum Louman. Ya. Ini juga ada beberapa foto-foto, misalkan ini mobil pertama di Cirebon, punya Sultan Cirebon. Ini ada juga Daimler 1908, Susunan Surakarta lagi. Dan itu menunjukkan aja sih sejarah otomotif di kita itu kaya sebenarnya. Orang-orang kita tuh udah punya mobil jauh daripada orang Belanda. Jadi orang Belanda masih naik kereta kuda, kita udah naik mobil gitu loh. Jadi jangan lupa ada sense of pride-nya ya. Nah, ini apa nih? Iklan Adira Auto Blitz Classic Car Show. Gue udah aja di Adira, tapi ini kayaknya terbitnya udah sebelum pameran ini kan hype-nya gitu. Itu setahu gue pameran mobil klasik, itu belum taraf internasional, cuma yang termasuk besar kala itu. Dan menurut gue itu mulai mobil klasik dilirik orang dan harganya naik dan mulai populer ya. Ini beberapa highlight mobil yang pernah dipajang. Ini ada Lincoln Cosmopolitan tahun 51 kok nggak salah. Ini sekarang yang punya anaknya Pak Solihin GP, pendirinya PPMKI. Ini pernah dipakai Bung Karno menjemput Presiden Gini, Ahmad Seko Toure. Di kiri ada BMW 328. Ini sangat langka. Di dunia itu hanya ada ratusan unit aja gitu loh. Total produksi. Dan di Indonesia ada. Selamat juga. Kalau seingat saya nemuin itu, jadi ceritanya pas waktu Jepang datang, mobilnya disembunyikan. Kemudian setelah kemerdekaan ditemukan sama Pak Gondo, kakeknya Om Rifat, pembalap nasional. Sekarang ada di tangannya Pak Hauke. Dan di bawahnya ada Dodge Coronet tahun 67. Ini punya Pak Sofyan Tamara, anggota PPMKI. Ini mobilnya menarik, dia beli dari seorang diplomat Indonesia, tinggal di Lebanon. Di Lebanon dia beli Coronet ini. Sampingnya ada Fiat, saya lupa modelnya karena zaman dulu kan mirip-mirip ya Reply ini. Ada saya 154 Tourer. Ini dulu pernah dipunyai oleh Pak Bambang RE, bekas ketua umum PPMKI. Sekarang saya kurang tahu ya ada di mana. Tapi lagi-lagi mau belangka karena sedikit info. Zaman dulu itu mobil-mobil tua banyak yang hilang. Karena waktu penjajahan Jepang tuh banyak yang dileburkan segala macam. Nah, ini kita ada interview dengan Pak Asman Osman, yang ini Auto Blitz dan juga salah satu penggagas Auto Blitz Classic Car Show. Beliau ini demen macam-macam, mobil Amerika, mobil Eropa. Ini ada interview Pak Stanley Atmaja. Pak Stanley ini salah satu kolektor prominent di Indonesia menurut saya. Dan beliau baru-baru ini meluncurkan lagi nih, pameran mobil klasik, acara Concourse di Four Seasons. Dan koleksi beliau ini termasuk kelas dunia. Kelas wahid lah pokoknya. Restornya aja sampai di ini sama
itu Valentino Balboni, apa test drivernya Lamborghini yang dulu. Ini ada berita 60 tahun ulang tahun Ferrari ke 60. Ini saya ingat banget di Jakarta juga ada celebration ya. Ini kan karena mereka bawa Betten nih. Ini kayak dipegang Massa ya. Iya bener. Oh ini Kimi Raikkonen yang nyetir agak ketutup. Ini Felipe Massa, dia naik 125S. Mobil pertama yang pakai badge Ferrari. Itu ada ceritanya tapi buat lain kali aja. Ini Bettennya juga pernah ke Indonesia nih. Celebrationnya di Automall. Ingat banget. Wih. Nick Mason dan Auto Union ini kayak V16. Type CD ya. Yang hill climb karena bannya ganda. Ini membahas Goodwood Festival of Speed, acara terfavorit gua seumur umur. Ini ceritanya juga panjang lah. Pokoknya intinya di Inggris ada bangsawan, dia bikin acara motorsport di halaman rumahnya karena halaman rumahnya gede banget, ada kayak jalur. Dia ngundang mobil-mobil top dunia motorsport, mobil baru, supercar semua itu buat jalan di weekend. Dan ini kayaknya pertama kali gua tuh aware gitu loh, ada yang namanya event Goodwood Festival of Speed. Karena dulu mungkin nggak terlalu, mungkin karena gue masih kecil ya, masih belum ngerti. Tapi ini akhirnya bener-bener shape gue sih, dan alhamdulillah gue udah pernah ke Goodwood, dan itu bagi gue adalah haji otomotif. Kalau bisa menunaikan, sangat rekomen. Nah selanjutnya adalah ini lebih ke piece yang kayak apa ya, menjelaskan apa sih yang disebut mobil klasik. Sebenarnya menarik karena singkatnya aja ya, nggak ada definisi yang menyatakan ini mobil klasik atau bukan. Jadi tiap orang berbeda. Misalkan di Inggris, bagi mereka sebelum tahun 1979 itu termasuk mobil klasik. Tapi ada juga misalkan di Amerika. Di Amerika agak kolot dibagi-bagi. Ini tahun tertentu disebut mobil antik. 30 ke bawah tuh kayak dibilang mobil antik. 40 sampai 50 dibilang klasik. Selanjutnya ada nama-namanya lagi. Belum kita ngomongin Jerman atau di Jepang lebih sederhana. Kayak mobil tahun bawah 80 disebut nostalgic, dan 80 ke atas sebutnya Hachimaru. Nah, ini karena ini majalah ya, lebih buat menginspirasi. Kalau mobil klasik itu bukan hanya hobi, tapi juga investasi. Nah, ini udah judulnya kan, Your First Investment. Jadi mereka ngeprofil orang-orang yang ngebangun mobil klasik nih. Ini Adenauer, Mercedes termewah di tahun itu. Kenapa dinamain Adenauer? Itu adalah nama kanselir Jerman. Dia pakai mobilnya jadi identik, sebutnya Mercy Adenauer. Dan bisa bayangin tahun 2000 pertengahan ya. Itu ada di Kampakan. Nih, di Kampakan Fatmawati sebelum diselamatkan. Karena zaman dulu yang mobil kayak gini, cuma mobil tua, mau semewah apapun, selangka apapun, ya udah. Kalau emang cuma besi tua, apalagi kan kita ada problem misalkan restorasi segala macam. Nah, ini sayangnya nggak itu saya belinya berapa, tapi sekarang harganya udah eman. Gue yakin ini dulu beliau nih nggak nyampe ratusan juta. Ada lagi kan cerita, ini ada Adenauer nih proses bangunnya. Ini ada Dharma Adas Muda, dia punya macam-macam. Jadi buat menginspirasi lah ya. Kalau mobil klasik itu juga selain hobi, kita juga bisa buat investasi. Ini ada panduan memilih bahan. Kadang-kadang kan mobil klasik atau juga nggak semuanya dalam kondisi bagus. Jadi harus ada panduan gimana cara memilih bahan yang bagus. Kalau menurut gue intinya sih gampang ya. Pertama, bodi pastikan nggak terlalu baik karat, bodi masih lempeng, masih ini tidak terlalu baik dimodifikasi. Kedua, pastikan aksesoris lengkap. Karena kadang-kadang ada beberapa mobil yang susah atau bahkan impossible untuk didapatkan. Kalau terus ini tambahan menurut saya sih ada, kalau bisa surat-surat. Karena ngurusnya kadang-kadang ribet tuh kan. Kalau mobil nggak ada suratnya mati, apalah. Selanjutnya adalah 100 tahun Rolls-Royce Silver Ghost. Ini kenapa dinamakan Silver Ghost? Singkat aja. Karena mobil ini sangat senyap. Zaman dulu kan mobil berisik, makanya dia bilang Silver Ghost. Dan kalau tanya apakah ada di Indonesia, saya ngasih ini aja ya. Ada sebuah buku Belanda. Dia nulis semua mobil yang ada di Indonesia tahun 1924 ke bawah. Salah satunya ada Rolls-Royce. Jadi apakah ada Silver Ghost? Mungkin aja. Itu ada Rolls-Royce di sana. Sebelum tahun 1924. Dan ini kan tahunnya seperti itu ya. Wah, ini Prince Charles nih. Udah nikah sama Camilla belum? Ya, lanjut lagi. Rolls-Royce lagi. Nah, ini ada 100 tahun rally Peking to Paris.
Ini lagi-lagi rally yang legendaris ya. Kalau cerita singkatnya dulu tahun 1907 ada lomba naik mobil dari Peking to Paris. Ya lu bayanginnya zaman dulu mobil jalan maksimal berapa kilometer per jam, lewatin gurun, lewatin jalan jelek. Dulu kan tahun 1907 mana ada aspal banyak-banyak gitu, apalagi dilewatin gurun. Dan itu sangat-sangat sulit. Kalau nggak salah yang finish tuh cuma berapa mobil gitu. Dari semua peserta cuma 20% yang finish. Dan ini ada versi barunya. Kalau ini bukan rally cepet-cepetan, ini lebih ke rally time rally. Peking to Paris buat mobil tua. Dan seingat saya Pak Hoke ini sempat berencanakan buat ikut Peking to Paris, tapi sayangnya belum terwujud. Nah, siapa tahu di sini ada yang terinspirasi. Gua mau nih ikutan jadi Indonesia pertama ikut Peking to Paris. Karena gila loh, dari Cina lewatin gurun Mongolia terus ke Rusia, Siberia, dari Rusia lewat Eropa Timur, kontinental Europe sampai nyebrang ke sampai ke Paris di Prancis. Yuk ikut yuk. Selanjutnya ada apa lagi? Ada nih Hot Rod Cafe. Buat mungkin masih ada inget ya, di Antasari ada cafe namanya Hot Rod Cafe. Udah tutup setahu saya. Yang punya namanya Pak Ermin Nasution, udah almarhum beliau, kolektor Amerika sejati banget. Dan selain cafe ini dulu beliau pernah bikin mobil hot rod buatan Indonesia, diekspor ke Australia. Tuh contoh kita kaitin baru-baru ini ya, kalau industri kreatif kita ini sebenarnya udah maju, udah diakui, tinggal perlu ada dukungan pemerintah. Dan ya kita udah sampai bagian akhir, dan ya kira-kira itu. Dan ini iklannya buat penutup ya, iklannya it's classic time. Have you memories in your dad's car, grandfather's old car, restorasi sini. Tapi setahu saya promotor Classic Center udah nggak ada ya. Promotornya masih ada, tapi yang divisi klasiknya sudah tidak ada. Ya, jadi itu saja sih sedikit bahasan singkat dari majalah Classic Plus edisi perdana ini. Dan kalau ada saran atau mungkin yang edisi ini tolong bahas, bisa tulis di komen. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya.